فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sesungguhnya siapapun di antara manusia dengan fitrahnya dia merindukan surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Bahkan anak yang masih kecil sekalipun, yang mulai mengetahui kebaikan, keburukan, dia suka sesuatu yang nyaman pada dirinya. Dan dia menghindar dari sesuatu yang dirasakannya berbahaya atau menyakitkan. Ketika ditanya, apakah dia ingin surga atau neraka? Jawabannya, ia pasti ingin surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa iddatin lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita dengan kata perintah, dan bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi, disiapkan hanya bagi mereka hamba yang bertakwa. Dan surga Allah yang luasnya langit dan bumi itu tidak disiapkan untuk sembarang orang yang hanya sekedar berangan-angan ingin masuk surga, tapi disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa, bukan takwa yang hanya menghiasi bibir, tapi ketakwaan yang benar-benar tercerminkan dalam implementasi sendi-sendi kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa sifat karakteristik hamba bertakwa yang untuk mereka lah surga Allah telah siapkan. Siapakah mereka hamba yang bertakwa itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazina yufikuna fiz zarra'i wad darra, yaitu mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dari dalam keadaan sempit. Saat Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya, Allah memudahkan dia untuk berinfak dan dia berinfak. Namun, tatkala Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya dengan rezeki yang sempit, ia tetap berusaha untuk berinfak. Dan disinilah keistimewaannya hamba yang bertakwa tersebut. Berbeda dengan sebagian orang yang pada umumnya bisa ringan tangan untuk berbagi, memberikan infak tatkala Allah lapangkan rezekinya. Tapi tatkala ia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang sempit, maka dengan alasan rezeki sempit tersebut, dia mengurungkan kebaikan, sedekah atau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang yang bertakwa, yang untuk mereka telah disiapkan surga seluas langit dan bumi. Mereka senantiasa berinfak dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dan disinilah spesialnya seorang yang bertakwa, dan untuk mereka surga telah siapkan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal qazi innal ghair, dan hamba yang bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga adalah mereka senantiasa menahan amarah, emosi. Mereka orang-orang yang bertakwa yang untuk mereka disiapkan surga senantiasa berhasil untuk menahan emosi amarah. Kemudian ingat-ingat pula, apakah memberikan maaf itu sesuatu yang mudah? Seandainya memberikan maaf itu sesuatu yang mudah, seandainya menahan emosi itu sesuatu yang mudah, tidaklah mungkin menjadi karakteristik hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga. Demikian pula dengan sifat memaafkan, bukan mudah. Bahkan seseorang harus berjuang melawan egoisme dirinya, emosi yang sedang memuncak dia tahan, agar dia bisa mendapatkan peluang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hamba yang berbuat ihsan, berbuat baik, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, menahan emosi dan amarah, memaafkan manusia, dan berbuat baik
kepada manusia. Sekilas seakan mudah, tapi ternyata dalam prakteknya itu membunuhmu, membutuhkan perjuangan yang keras, membutuhkan pengorbanan yang besar. Bahkan dalam keadaan sempit ia berinfak, artinya ia kehilangan segala sesuatu miliknya, tidak tersisa sama sekali, tapi dia tetap mampu melakukan. Dia menahan emosinya yang berarti dia harus menundukkan egoisme dirinya sendiri. Dia mampu melakukan. Memaafkan manusia yang berarti gengsinya hilang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tambahan kepada hamba yang memberikan maaf, kecuali Allah akan menjadikannya bertambah kemuliaan.